الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مهالك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام هم دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين بالصدق ما هدى هذه المودة حية الأشياء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتمتلئ بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan sahibul majlis, beliau kemana? Hilang. Masya Allah. Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi fi dar dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah rahmati beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan insya-Allah terus di dalam majlis Siratal Mustaqim. Jadi setiap minggu berada di Siratal Mustaqim. Orang-orang yang kalau berada di sirat yang bagus, yang mustaqim, apa yang dia dapat? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Dia berada di jalan yang orang-orang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Orang yang punya duit? Bukan. Siapa? Orang-orang yang Allah beri nikmat. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah orang-orang yang di jalan yang Allah berikan taufik dan hidayah. Wa man taufiqi illa billah. Mudah-mudahan segenap semua hadirin wal hadirat daripada jamaah Siratal Mustaqim berada di jalan yang Allah ridai, yang Allah beri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Juga akhirnya kiram al-fadil al-ustaz Al-Habib Husain bin Usman Al-Hamid khadim al-majlis. Kemarin beliau di Ambon dipanggil pakai nama khadimul majlis. Orang Ambon tidak tahu khadim, dipikir khadim itu kau punya jin. Jadi saya bilang pengasuh, pemimpin atau pimpinan daripada Majelis Al-Mustafa Makassar, Ustaz Arif dan juga segenap daripada hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat umur yang tidak kita gunakan kecuali berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini nikmat Allah tambah terus. Allah jadikan kita tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Nabi Muhammad, dan tambah dekat kepada kebaikan, dan insya-Allah kita digolongkan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panutan kita, kecintaan kita. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, siapapun lihat Nabi Muhammad, contohi Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad. Apa yang kita dapat? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita kalau ikuti Nabi Muhammad yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah. Bukan hanya itu aja, tapi kita dapat wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini dikatakan bulan-bulannya Nabi Muhammad. Itu kan kemarin kita sudah lewati bulan Rajab. Rajab syahrul taubah, wa Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul gurbah. Itu Rajab bulan taubat. Kita disuruh taubat kembali kepada Allah. Perbanyak membaca suratul istighfar, perbanyak membaca
Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Dianjurkan oleh para salafus salih, para ulama. Di Sya'ban dikatakan bulan mahabbah, bulan cinta. Jadi kita bersih dari dosa, hati sudah bersih, baru diisi dengan mahabbah, baru diisi dengan cinta. Sebab kalau ada hati yang kotor, belum bersih, cinta itu bersih, cinta itu murni, cinta itu safi. Dia nggak bisa melekat di tempat yang kotor. Kalau melekat di tempat yang kotor, makanya kita sering lihat kalau katakan orang-orang katakan apa? Oh, ini cinta yang palsu, ini cinta yang bohong. Hah? Sebab apa? Karena hatinya belum bersih. Wa Ramadan syahrul qurbah, dan Ramadan setelah kita lewati daripada Sya'ban, nanti mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan syahrul qurbah. Setelah diisi mahabbah, maka ini jalannya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Hamid ketika mengirim istilahnya poster atau baliho itu ke saya, di situ ada tulisan doa untuk keselamatan bangsa. Ada orang-orang yang bisa memikir secara pribadi, tetapi dia memikir secara secara luas. Ini adalah orang-orang yang memiliki perhatian dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi mungkin kita dengar cerita Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad, tidak pernah berdoa untuk dirinya. Beliau kalau doa, Sayyidina Al-Hasan wal Husain selalu mendengar ketika Sayyidah Fatimah berdoa, mendoakan orang lain, bukan mendoakan diri beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Enggak sama sekali. Hasan dan Husain bertanya, maka Sayyidah Fatimah menjawab, wahai anakku, ketahuilah ketika kita berdoa kepada orang lain, maka sungguh malaikat mencatat dan mengabulkannya, serta kita mendapatkan apa yang kita doakan kepada orang lain itu sebagaimana kepada mereka kita pun dapat seperti itu, kata Sayyidah Fatimah. Artinya apa? Beliau mendahulukan yang lain ketimbang dirinya. Beliau mendahulukan orang yang lain ketimbang dirinya. Maka itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ini keselamatan bangsa. Kita lihat akhir-akhir ini bangsa ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang mana ya Allah di depan mata kita lihat semua itu. Kita hanya bisa doa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka Habib, jangan doa saja, tetapi doa itu pasangannya ikhtiar. Ikhtiar doa ikhtiar. Maka bentuk ikhtiar kita apa? Bentuk ikhtiar kita kalau mau bangsa ini selamat, kalau mau bangsa ini hebat, kalau mau bangsa ini tidak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Apa? Tuh ada ayat di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas sama' wal ardh." Kalau saja penduduk suatu kaum, penduduk suatu bangsa amanu, syarat pertama beriman. Punya iman enggak? Ini yang masalah. Kadang-kadang kita punya iman tapi kita bisa gade. Kadang-kadang punya iman tetapi imanuhum fi kantongihim. Iman mereka di kantong mereka yang lain. Ini bahaya. Bisa saja menjual imannya. Dan ini sudah banyak terbukti di bangsa ini, sehingga pujian bertubi-tubi. Kita melihat corona dan sebagainya, musibah, banjir dan segala macam. Ini di depan mata kita. Sampai-sampai itu corona mau ulang tahun. Sudah kan? Sudah setahun lebih kayaknya ya. Sudah. Ada miladnya enggak? Ada milad corona enggak? Itu perlu dicatat nanti. Sampai semacam itu bala. Mana dalal bala illa bidzambi. Tidak diturunkan bala kecuali terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita lihat sekarang ini, bagaimana orang-orang sudah bisa menjual imannya.
Ulama begitu. Ulama banyak daripada ulama yang tidak berani berkata yang hak sekarang. Lebih banyak diam, cari aman, cari selamat. Tapi ada ulama yang siap berdiri membela yang hak meskipun nyawa tandingannya. Begitu juga yang lain, jaksa, hakim. Maka ini kesempatan kepada kita kalau mau bangsa ini selamat. Saya mengajak semua yang hadir di sini taubat kepada Allah. Ibu-ibu mungkin punya suami polisi, ibu-ibu ada yang mungkin punya suami jaksa, ibu-ibu ada yang punya suami mungkin tentara. Ini kesempatan agar mau selamatkan bangsa ini. Ajak suami kita, dan ini yang laki-laki juga mungkin pekerja, mungkin orang-orang yang punya jabatan di dalam pemerintahan. Kembalikan semua kepada yang haknya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga iman ini. Orang dulu, makanya itu orang dulu karena sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Itu sahabat kalau urusan iman mereka sebab apa? Mereka yakin, apalagi mereka semua melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Sehingga di zaman dulu sama zaman sekarang berbeda, Bu. Dulu para sahabat iman mereka taruh di mana? Ini di kepala mereka. Iman di kepala, laksana apa? Imamah ini. Sedangkan dunia, harta, pangkat, jabatan baina aidihim, hanya di antara tangan mereka, tidak lebih. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan iman, dengan agama Allah, maka tangan yang memegang dunia ini mereka segerakan lepas, mereka buang tangan itu, buru-buru memegang agama Allah, memegang iman. Jangan sampai iman ini jatuh atau tergadaikan atau terjualkan dengan segala sesuatu. Itu para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Kalau kita kebalik sekarang, kalau kita bagaimana? Kalau kita sekarang kebalik, dunia kita taruh di atas kepala, dunia kita taruh di atas kepala. Agama di antara baina aidina, di antara tangan kita. Kalau ada berkaitan, ini ada peluang korupsi. Korupsinya 100 juta, sedikit saja, tidak apa-apa, karena kita keluarkan zakat. Dia berani bahkan membawa-bawa agama di dalam kejahatan. Maka ini orang-orang yang di antara dia, yang di tangannya agama dia taruh di tangan, sedangkan akhirat dia taruh di dunia dia taruh di kepala, dan akhirat di tangan mereka, keimanan mereka. Makanya orang-orang ini dikatakan imanuhum fi kantongihi. Tahu, iman mereka bisa digadaikan di orang-orang yang memiliki kantong atau uang yang banyak. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kemudian takwa kepada Allah. Tahu itu takwa? Apa itu takwa? Imtithalil awamirillah wajtinabu an-nawahi. Kalau sudah iman, makanya sekarang jaga keimanan kita, jangan goyang, tak ternilai. Iman ini yazid wa yanqus, jangan sampai turun, usahakan naik. Makanya kalau ada di majelis imannya bagus. Kalau sudah mulai nggak benar, ayo cari majelis kasih Al-Quran, sholat. Sebab apa? Di situ kita nggak punya pegangan. Makanya buru-buru ke tempat yang di situ ada Allah dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti majelis kita semacam ini. Wattaqau, takwa. Syarat yang kedua, takwa kepada Allah, ikuti perintah Allah, taat. Allah bilang salat 5 waktu, salat enggak kita. Allah bilang zakat, zakat kita zakat, tapi kikir, pelit, hitung-hitungannya banyak. Allah bilang puasa, kita puasa, tapi kalau gak mendapatkan hakikat puasa, asal puasa saja.
bagaimana bala nggak turun, polisi berbuat gak benar sekarang. Iya, oknumnya, bukan polisi, kan jaksa semacam itu, hakim semacam itu. Makanya yang terjadi sekarang ya pada begini. Sebab semua, bahkan ulamanya pun semacam itu sekarang. Takwa kepada Allah, wajtinabu an-nawahi, dan jangan sekali-kali melanggar perintah Allah atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijaga, mumpung masih ada umur, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang masih terus, sampai di ayat tadi disebutkan, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau dia punya dua tadi, dia amanu wa taqaw, la fatahna alaihim, akan dibukakan pintu kepada mereka dari langit dan bumi. Tapi kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, apa? Fa akhadnahum, maka mereka akan disiksa bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan di atas bumi. Makanya kita lihat ini kemarin-kemarin, jangan pikir kita di dalam jabatan orang guru-guru kami. Saya punya guru dulu, ada satu namanya Ustaz Abdul Rahman Bahwaris. Saya dulu belajar beliau di Ambon tahun 90-an. Beliau bilang, Rifki, itu polisi, itu tentara, itu dokter, itu jaksa, itu apapun, semua pekerjaan itu, mereka pun sudah mengambil kaki sebelahnya di neraka. Beliau bilang. Saya bertanya, maknanya apa? Ya Ustaz, maknanya semua konsekuensi dari pekerjaan kita, kalau kita kerjakan tidak benar, maka risikonya adalah neraka. Maka kaki sebelah, kaki kiri sudah di neraka. Kalau salah, neraka. Tapi kalau dia kerja benar, bagus, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia dapat? Kaki kanan ini dikirim ke surga, saking jauhnya, lalu dijauhkan daripada neraka, dan kaki yang kiri terangkat daripada neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati pulang, sampaikan kepada istri dan suami kita, hati-hati. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang depan mata nih, hakim itu ada 3 macam kata Nabi Muhammad. Yang pertama ada hakim yang ketika menghakimi seseorang dengan kebenaran, dia berani atas kebenaran itu dan dia tidak keluar daripada kebenaran itu, maka hakim yang jenis ini tidak ada tempat, bahkan dia rela walaupun nyawanya berbahaya. Sebab apa? Dia berada di dalam kebenaran, maka tidak ada tempat kecuali surga menunggu hakim yang begini. Kalau hakimnya bodoh, tidak mengerti, menghukum atas ketidaktahuannya, tidak tahu saja, menghukum atas ketidaktahuannya, sehingga dia menghukumkan salah, hakim ini tidak ada tempat kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada tujuan jelek, cuma salah, cuma nggak ngerti, cuma bodoh. Makanya kalau mau jadi hakim punya ilmu, belajar. Mau jadi jaksa, belajar. Mau jadi polisi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Mau dunia, pakai ilmu, belajar. Jangan asal jadi. Sekolah main sogok, kuliah apa? MPDI. Apa itu MPDI? Apa? Makan padi. Gelarnya macam-macam, segala macam. Gak butuh gelar. Kalau gelar itu sogok percuma, salah nanti bawa kita ke neraka. Makanya yang benar, adik-adik sekolah yang benar, jadi orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang betul-betul berilmu. Itu yang kedua, yang menghukum atas ketidaktahuannya. Ada yang lebih jahat, menghukum atas kebatilan, menghakimi atas kebatilan. Dua tahu mana yang benar disalahkan, yang benar disalahkan. Bahkan dapat menerima suap, maka hakim-hakim
hakim semacam ini dicontoh saja, kita ambil hakim, nanti kita ambil polisi juga. Hakim seperti ini bukan di neraka lagi, tetapi apa? Neraka Jahannam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Antum kalau bakar kayu bakar kompor, yang di atas yang paling panas atau yang bawah paling panas? Paling bawah. Paling bawah yang paling panas. Maka kalau dibakar di bawah lebih kosong daripada atas. Maka maka ya Allah, kita lihat semua. Maka ada konsumasi, kalau mau bangsa ini selamat, rubah semua kita. Itu saya ada dulu ada cerita tentang polisi, tapi diam-diam jangan cerita. Mau nggak saya ceritakan? Ada polisi nggak? Ada juga nggak apa-apa. Dulu ini saya dapat dari cerita guru-guru saya. Dulu tuh ada satu orang saking susah, dia ada keliling utang, nggak banyak utangnya, 500.000 utang, paksa diminta, sampai sudah nggak ada cara lagi, dia pinjam ke satu teman yang nggak ada yang ngasih segala macam, bingung dia pulang ke rumah ini orang sudah, dia pulang ke rumah, dia nggak ada jalan lain, dia tahu ada Allah, dia ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagus orang-orang begini. Ketika ada masalah larinya kepada Allah, bukan larinya pelarian. Aku jadi tukang lari. Ada masalah, datangi Allah, datangi masjid, ketuk pintunya rahmat Allah, maka akan dapat jalan keluar. Wa yaj'alhu makhraja. Saking begitu, dia sudah datang kepada Allah, nggak ada cara lain, dia ambil pulpen dan kertas. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tulis surat kepada Allah. Orang dulu dia tulis surat kepada Allah, kepada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah di mana-mana. Dia tulis Allah di mana-mana. Assalamualaikum ya Allah. Ini saking bodohnya ini orang dan polosnya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Dia bilang begitu. Ya Allah, saya ingin tahu Engkau tempat mengadu, maka saya datang mengadu kepada Engkau. Saya punya masalah, bantu saya satu masalah ini saja. Saya ini utang satu orang 500.000, orangnya sudah minta terus. Saya pinjam ke sini, dah dapat kabar. Jadi saya minta ya Allah bantu saya untuk lunasi utang tersebut. Saya tunggu ya Allah, saya tunggu balasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya amplop, dimasukin ke dalam amplop, pakai perangko, ditulis alamat lengkapnya di belakang. Jalan Andi Tondo. Nomor berapa ya? Sampai yang bilang ini bilang. Dulu dikasih alamat lengkap, dimasukkanlah. Zaman dulu itu masih ada apa namanya, kayak kotak pos di jalan, dia masukkan di situ. Ini nyata, kisah benar. Dia masukkan di situ. Saking dia masukkan di situ, tukang posnya ambil itu. Beberapa hari ambil itu surat, disortirlah surat-surat. Oh, surat kepada yang Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman dia. Tapi dilihat di belakang ada alamat lengkap. Ini bukan surat kaleng berarti. Saya nggak berani buka. Jangan-jangan ini teror atau lain-lain. Maka tukang pos tersebut, makanya tukang pos itu datang. Kalau begitu saya datanglah ke polisi. Kalau begitu saya datanglah ke polisi. Akhirnya dia datang ke polisi. Pak polisi, lapor. Ya bagaimana? Saya dapat surat, ada surat model begini kepada Allah. Oh, polisi juga kaget. Tapi ada alamatnya lengkap di belakang. Saya nggak berani buka, makanya saya berikan kepada Pak polisi. Ambillah itu polisi
surat itu. Begitu ambil, dibukalah amplop. Kertas sambil sedikit gemetar. Dibuka. Ya Allah. Sampai air mata berlinang di polisi. Dia ngadu kepada Allah yang punya utang 500.000 ini orang. Sampai begini. Kata polisinya, kasihan sampai tersentuh. Polisi Masya Allah, polisi santri. Makanya kalau mau jadi apa-apa harus jadi santri dulu, baru jadi polisi. Jadi tentara, santri dulu, baru jadi tentara. Begitu mau jadi hakim, santri dulu, baru jadi hakim. Sehingga mengerti dan tahu bagaimana dia harus menempatkan dunia dan akhirat. Akhirnya saking baca itu dia terenyuh. Itu polisi dia rabas. Saya ini ada uang sedikit, tidak boleh lah. Kita harus bantu orang-orang sampai sudah semacam ini. Diambillah, kebetulan begitu dia ambil di kantong hanya ada 3 lembar. Satu dua uang 100-an dan satu uang 50.000. Diambil dan dimasukkan ke dalam amplop, ditutuplah. Tukang pos bawalah ke rumah ini orang, kembalikan ke mereka. Akhirnya begitu sampai dibawakan, hari itu juga dibawakan karena dia nggak ada di rumah, ditaruh di bawah pintu. Begitu ditaruh dia pulang, ini orang yang tulis surat dari dia pulang, dia lihat tok, apa luar biasa, banget kasih surat langsung dibalas, diambillah, dibersihkan ini. Makanya itu perempuan jangan main chat segala macam. Kadang-kadang kalau chat ada pacar terus segala macam, karena untuk bilang dari keabalan semangat ini Allah langsung kepada Allah, langsung dibalas. Jadi kalau ada apa-apa langsung kepada Allah. Begitu diambil, dia rapi di meja sambil bersyukur kepada Allah. Allah Rabbul Izzah, Allah berbalas surat kontan langsung. Begitu dibuka amplop, dia panggil, ada duit, jangan dulu, ada duit, jangan dulu. Bingung, dia lihat keadaan masih tulisannya, dia ambillah lagi duit. Ketika dikeluarkan 2 uang 100-an dan 1 uang 50.000, dia bingung. Terus tadi dari hamba yang memberikan dari tadi, siapa tadi yang berikan? Pak siapa? Yang bilang buat saya. Di belakang itu kan tulis tadi, dia tulis dari hamba Allah di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya di surat itu dia dapatnya 250, di belakangnya ada tulis dari hamba Allah. Ya, sembunyikan identitasnya dari hamba Allah di Kepolisian Republik Indonesia. Dapatnya berapa? 250 yang dia minta 500. Akhirnya agak puas, dia ambil kertas lagi dari surat. Bilang, ya Allah terima kasih, engkau memang luar biasa. Baru dikirim langsung dibalas. Tapi saya terima 250. Dia bilang. Baru di belakangnya di bawahnya ditulis dari hamba Allah Kepolisian Republik Indonesia. Saya cuma minta satu, ya Allah. Kalau lain kali, ini kan sudah terlanjur. Kalau lain kali saya minta jangan dititipkan di kepolisian. Kenapa saya minta 500 dipotong sama mereka? Iya, pasti dipotong. Padahal itu polisi baik. Padahal polisi baik. Yang ada di sakunya 250 memang. Tapi karena yang sudah dilakukan sudah terlalu banyak yang salah, makanya orang yang polos lihat dipotong setengah. Makanya saya minta lain kali, ya Allah, kalau kirim lagi ke saya jangan lewat Kepolisian Republik Indonesia. Dia bilang begitu. Karena apa? Ya kita udah lihat di jalan-jalan dan kita lihat semua. Maka apa pun harus kembali kepada Allah. Ya toh polisi ada polisi yang baik, ada polisi yang takwa, hakim ada hakim yang takwa, jaksa ada jaksa yang takwa, semua ada. Tapi lebih banyak
juga yang enggak takwa. Maka sekarang kita punya tugas mau selamat bangsa ini. Yang belum takwa kita ajak takwa kepada Allah. Yang belum benar kita bawa kepada rel yang paling benar. Maka oleh sebab itu semua, mau ulama, mau polisi, mau pejabat, mau tentara, mau hakim, mau jaksa, aman buat tahu. Kalau dia beriman, takwa, la fatahna alaihim, akan dibukakan pintu dari apa? Dari langit ke bumi. Rahmat bakal turun dari atas, tanah kesuburan bakal tumbuh dari bawah, sehingga kekayaan melimpah, sejahtera mereka. Ini kalau benar. Maka ini kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita ya, buat kita aja, buat kita kembali melihat diri kita, introspeksi diri kita. Jangan dipolis ulama juga banyak. Di tempat yang lain banyak, maka oleh sebab itu tidak ada. Dan kita harus berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada orang naik judi di depan, udah biarin kan duitnya, uangnya habis-habis. Tapi kalau balak, kalau bukan dia yang dapat, semua dapat. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. InsyaAllah yang sedikit ini manfaatnya. Jadi insyaallah aman wa taqwa. Iman takwa. Polisi beriman takwa hebat. Dulu Kapolda mana? Sulawesi Selatan ya. Ya siapa namanya? Jenderal Umar ya. Umar, luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Yang kita lihat dulu para hakim-hakim segala macam. Maka aman wa taqwa, kuncinya itu aman wa taqwa, iman takwa, iman takwa, iman takwa. Sebagai penutup mari sama-sama insyaallah kita mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah rahmati kita semua, dan mudah-mudahan orang-orang yang zalim Allah sibukkan mereka dengan kezaliman antara mereka dan yang lain, dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayo sama-sama. Tahu nggak salawat asyidil zalimin? Tahu nggak? Tahu nggak? Ayo sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajghilil zalimin bil zalimin. Wa
mewakili Al-Habib Husain bin Utsman mengundang ibu bapak semua, adik-adik semua untuk menghadiri milad yang ke-10 Majlis Al-Mustafa Makassar yang diasuh oleh Khatib Kini, bukan yang diasuh oleh Al-Habib Husain bin Utsman Al-Hamid. Milad ke-10 dan milad ke-17 beliau. Jadi besok ada 2 acara, ulang tahunnya majelis dan ulang tahunnya beliau. Majelis ke-10, beliau ke-17. Percaya nggak 17? Nah, percaya dari mana? Dari Hongkong. Ya, kalau nggak 17 pasti balik 71. Terserah Habib lah milih yang mana. Jadi yang lebih Habib Hamid yang mempesona ini beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita daripada seluruh minal masyriq ila al-maghrib mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita yang dizalimi, yang sedang dizalimi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, Allah angkat derajat mereka dan menjadikan mereka adalah sebab-sebab Allah datangkan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang di majlis ini Allah rahmati kita, turun rahmat di tempat ini, tidak keluar kecuali Allah tambahkan iman, Allah tambahkan takwa, Allah tambahkan mahabbah, Allah tambahkan widad, Allah tambahkan kasih sayang kepada kita dan keluarga kita, serta Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sesiapa yang dalam keadaan sakit Allah berikan kesembuhan dengan sebab dulu di majlis as-siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan sesiapa yang memiliki hajat Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sesiapa yang memiliki anak belum saleh Allah salehkan anak-anak kita, anak perempuan kita atau anak laki-laki kita dijadikan saleh wa salihah. Dan mudah-mudahan siapa yang belum temukan jodohnya Allah jadikan sebab daripada majlis semacam ini turun rahmat Allah yang mendapatkan pasangannya, mendapatkan pasangan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang belum memiliki keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin. Allahumma arhamna واحفظنا وعافنا والطف بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم انا ويقي من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من يصالح صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الخير والرحمه ولا تجعلنا من القانتين والمحرومين يا رب العالمين. اللهم ارفع وارفع واصرف عنا والمسلمين الاذى والبلاء والقهر والهم والجب وجور ظلما وجميع انواع الفتن والمهن والامراض والشدائد والبلايا والوباء ما ظهر وفيض ما ظهر منها وما بطن. وادفع لهم من شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت عاجل غير عاجلين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum ditutup, kami minta Al-Habib Hussein nanti memandu kami untuk membacakan kalimat tauhid, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kita ikut, lalu kita memperbaharui iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat besok hadir ya. Miladnya siapa? Miladnya hadir. Majelisnya kalah, miladnya hadir saya insyaallah. Yang keberapa? 17.